Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masih Fristi Yupika dari D3 Akuntansi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu transformasi digital perpajakan atau panduan implementasi Cortex DJP 2025. Pertama yaitu apa sih itu Cortex? Cortex merupakan bukan sekedar pembaruan aplikasi, tapi juga melainkan rebranding atau integrasi total layanan DJP. Sistem ini menyatukan berbagai fungsi, yaitu dari e-billing, e-faktur, e-bupot di dalam satu platform terpusat di Cortex DJP Pajak Go ID. Selain itu juga terdapat tujuan utama dari Cortex tersebut, yaitu untuk meningkatkan efisien keputusan wajib pajak atau WP melalui sistem yang lebih otomatis dan transparan. Dalam DJP ini juga terdapat syaratnya, yaitu wajib pajak harus sudah melakukan pemandanaan NIK dengan NPWP sebelum login, yaitu yang sudah tervalidasi terdapat 16 digit. Cara mengaksesnya, untuk mengakses ke Cortex DJP 2025 yaitu yang pertama, login, proses masuk menggunakan NIK atau NPWP yaitu yang 16 digit tadi. Setelah login pertama, WP wajib mengatur passphrase sebagai lapisan keamanan tambahan. Yang selanjutnya itu dengan kode otoritas digital, yaitu penggantian tanda tangan basah. WP harus melakukan verifikasi identitas termasuk face recognition untuk mendapatkan sertifikat elektronik atau kode otorisasi yang digunakan untuk menyetujui setiap dokumen perpajakan. Yang ketiga yaitu peran role penggunaan. Jelas bahwa dalam satu akun perusahaan bisa terdapat beberapa peran, yaitu yang pertama PIC utama, yaitu pemegang kendali penuh. Yang kedua drafter, yaitu staf yang hanya bertugas mengisi data. Yang ketiga signer, yaitu pejabat yang berwenang menandatangani setiap digital. Selanjutnya yaitu terdapat sistem deposit, yaitu salah satu fitur tercanggih di Cortex, yaitu WP kita bisa menyetorkan uang ke akun deposito terlebih dahulu. Uang ini bisa digunakan sewaktu-waktu untuk membayar berbagai jenis tagihan perpajakan tanpa perlu membuat kode billing berulang kali. Apa sih kode billing mandiri atau tagihan? Yaitu sistem secara otomatis yang akan menampilkan daftar tagihan pajak yang belum terbayar. WP tinggal memilih tagihan mana yang akan dibayar, sehingga meminimalisir kesalahan input kode akun atau masa pajak. Memindah bukan WP digital. Jika ada kesalahan setelah proses WPK dilakukan secara mandiri lewat portal, tidak lagi hanya dikirim surat fisik ke KPP. Selanjutnya yaitu laporan dan integrasi e-faktur atau e-bupot, yaitu satu daftar untuk semua yang tidak ada lagi aplikasi terpisah untuk PPN e-faktur dan PPH e-bupot, itu semuanya ada di menu SPT masa. Dengan alur kerjanya itu data faktur dan bukti potong yang diinput atau diterima dari lawan transaksi dan otomatis masuk ke dalam draft SPT. WP dapat perlu memeriksa ulang, melakukan rekonsiliasi, lalu diklik dan dikirim. Itu bagaimana sih cara otomatisasi data untuk pengurangan dapat manual, karena sistem sudah menarik data dari database DJP secara real time. Itu selanjutnya itu layanan administrasi. Di layanan ini yaitu dapat melakukan pengajuan surat keterangan bebas yaitu
masing-masing penggunaan di dalam sistemnya, yang dimana sistemnya ini dapat dibantu dan fitur-fiturnya, jadi memudahkan untuk pengguna dalam melakukan transaksi digital perpajakan dan